sebelumnya sampai kepada hal yang akan saya sampaikan, eh, yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan sahabat saya, Wakil Ketua 2 Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. Hamzah Tawil. Kalau kami manggilnya Abah HT di sini nih. HT itu Hamzah Tawil, bukan Haritano ya. Haritano juga HT. Kemudian sahabat staf dari Bang Januar, kepala kesekretariatan dan lain-lain. Pak Ibu sekalian yang berbahagia, eh, ini sebagai ajang silaturahim kita, dan kami juga sangat memaklumi ya bahwa Bapak Ibu di akhir ujung ini sibuk ya untuk pelepasan siswa kelas 3-nya ya. Mungkin jadwal eh, apa Kemendiknas dengan Kementerian Agama ini kan beda ya kan. Nah, saya juga kemarin perpisahan anak saya ternyata kegiatan akademiknya sudah selesai. Tapi Ibu sekalian, terima kasih ya walaupun dalam jumlah tidak banyak untuk hadir ya karena ini direkam dan akan kami eh, kirim lagi nanti sebagai bahan evaluasi kita bersama. Tadi sudah disampaikan secara umum juga ya oleh Abah Hati tentang pendistribusiannya, kemudian hal-hal yang mesti kita ikuti aturannya tentang pendistribusian ini. Jadi saya ingin lebih agak mendalam sedikit ya berkenaan dengan ini, bahwa kegiatan UPZ ya, kegiatan UPZ, unit pengumpul zakat sedekah itu memang eh, ini memang regulasinya demikian ya. Yang idealnya di masjid ya kan, tapi basis kecil kaum muslimin ini tersebar ya dengan berbagai tingkatannya. Kemudian kenapa sekolah? Ya seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam sebagaimana Rasulullah ungkapkan bahwa semua permukaan bumi ini adalah masjid, ardu kullaha masjidun ila mukbaratan al-hamamah, kecuali kecuali adalah tempat mandi atau WC. Nah, ketika pesan ini adalah pesan masjid, maka yang harus kita pahami itu dalam surat jin itu, ya kan, bahwa masjid itu adalah milik Allah. Nah, ketika masjid itu milik Allah, maka semua ketentuan SOP itu SOP Allah. Tidak milik tidak milik perorangan, tidak milik organisasi ya. Jadi eh, yang harus kita pahami juga rukun Islam ini selalu saya sampaikan bahwa ini adalah kurikulum ya kehidupan individual dan sosial kaum muslimin. Nah, kehidupan individu dan sosial kaum muslimin ini secara garis besarnya itu kan ada 5 makom dia, makom syahadat, sholat dan zakat sedekah ini. Kemudian puasa sudah kita lakukan dan sebentar lagi kita akan dari Syawal ini akan masuk ke di bulan bulan haji. Nah, zakat sedekah ini hampir-hampir ya tidak dipandang sebagai ibadah gitu. Tidak dipandang sebagai ibadah. Pada peran zakat sedekah itu di sekolah Bapak Ibu adalah membentuk akhlak ya kan, karakter. Karakter yang sendiri yang dibentuk itu adalah karakter kinerja ya, nah, kinerja dan karakter moral. Nah, kalau kita dalami pernah juga saya sampaikan sebelumnya bahwa kenapa akhlak itu yang harus dibentuk dan prosesnya adalah dengan bersedekah. Jadi amaliyahnya itu ada sedekah gitu, Pak. Betapa indahnya aturan keilmuan Islam ini sehingga akhlak itu seakar kata dengan Khalik, Uluk dan makhluk gitu kan. Seakar kata dengan Sang Pencipta. Karena Allah menghendaki kita minimal ada 3 poin lah, ada kebaikan, ada kemuliaan, ada kesucian ya kan, dan semuanya itu ada nasnya gitu kan. Inna akramakum indallah yatqakum. Kebaikan wa qulil ladzina taqaw maza anzala rabbukum qalu khaira. Ketika ditanyakan kepada orang bertakwa, bukan lagi orang beriman. Apa yang Allah turunkan? Yang Allah turunkan adalah maza anzala rabbukum qalu khaira. Ada kebaikan. Kemudian kemuliaan tadi sudah ya, kebaikan sudah, ya kan, inna akramakum.
Dan kesucian, kesucian ya, kalau kita mau suci ya jelas prosesnya adalah khudz min amwalihim, saudara. Kata tutahhiruhum wa tuzakkihim bi wa sholli alaihim. Ambillah sedekah, ambillah zakat dari mereka untuk membersihkan dan mensucikan. Jadi proses amaliyahnya. Jadi kalau kita press ya, kalau kita press Al-Quran, As-Sunnah, kemudian rukun Islam ini, yang keluar adalah takwa. Yang keluar adalah takwa. Nah, takwa amaliyahnya adalah zakat sedekah. Maka Rasulullah selalu katakan, wasadaqatu burhan. Wasadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Nah, begitu sampai di yang hak ini, hampir semua kita ya, kaum muslimin ini, tidak memandang ini. Mohon maaf saya katakan. Tidak memandang ini sebagai ibadah. Gitu. Ketika Allah sebutkan misalnya, dan prosesnya harus di At-Taubah 103. Kemudian di At-Taubah ke-60. At-Taubah 103 prosesnya pengambilan. Khudz min amwalihim sudah katakan. Tapi memperbaiki karakter akhlak ini bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk kita gitu dalam berproses. Nah, ketika sampai sudah dapat kita ambil tadi zakat sedekahnya, maka di At-Taubah yang ke-60 ini menjadi fokus penting kita. Saya pikir ada dari 8 asnaf itu ada 3 poin yang harus diutamakan. Pertama, innamas shadaqatu lil fuqara. Bahwa sedekah zakat itu untuk fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, untuk orang miskin. Fakir miskin. Wal amilin. Nah, ketika sampai diambil. Maka kita sebagai kaum muslimin ini haruslah betul-betul ada SOP-nya. Ini ibadah. Harus TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Dia diambil di basisnya dan didistribusikan di teritorialnya. Diambil di basis kalau SMA, misalnya katakanlah SMA ini, alhamdulillah nih kami sudah rekap ini ada sekitar 1 sampai 28 yang berkontribusi untuk 30%-nya ke basis provinsi. Ada SMA Muko, SMA 1 Negeri Muko. Hadir nggak Muko nih? Harus diambil di basis teritorialnya. Nah, basis itu ada dua. Basis teritorial dan basis ideologi. Basis teritorialnya itu adalah di sekitaran radius sekolah itu. Nah, basis ideologinya bisa jadi ya para dewan guru yang sudah lama beraktivitas itu pindah, kemudian masih konsen lagi dengan pergerakan zakat sedekah di tempat sekolah yang tinggalkannya, kemudian alumni juga, itu bisa dikaitkan untuk sebagai basis ideologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal kharimin wa fi sabilillah wa ibnu sabil, dari ke-8 asnaf itu yang harus menjadi fokus kita adalah di asnaf 1 dan 2, yaitu fakir dan miskin. Nah, ketika menyebut amil, nah inilah bahwa zakat dan sedekah ini harus ada tata kelola. Harus ada tata kelola. Maka negara konsen untuk memberikan penguatan, memberikan legacy, sehingga ini bukan pungutan, ini adalah ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Bukan dia. Ini transenden. Ini adalah akidah semuanya. Nah, begitu sampai diambil dan ini harus ada tata kelolanya, inilah manajemennya sebuah lembaga dan individu, maka tata kelolanya adalah dengan perencanaan dengan baik. Ini ada 4P ya. Perencanaan, kalau sudah direncanakan dengan baik, kemudian pelaksanaan, kalau sudah pelaksanaan tentu pengendalian, ya kan. Nah, yang keempat adalah pelaporan. Nah, ini yang harus betul-betul menjadi konsen, dan ini ibadah ya. Walaupun tidak secara jelimet ya, tidak secara detail, tapi ketika sampai di situ ya, kita yang sudah punya pemahaman manajemen, kemudian ini tahu ungkapan-ungkapan Rasulullah, kemudian beberapa dalil-dalil Quran lagi mengatakan, misalnya
Wassalatu nurun kata Rasulullah, wasadaqatu burhan, sedekah bukti keimanan. Maka ini betul-betul harus tersistem ya, terstruktur, sistematis, dan masih melalui 4 manajemen tadi yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian, nah saya katakan tadi sebelumnya bahwa ini hampir-hampir ya, hampir-hampir ya, tidak dipandang ibadah oleh kita semua nih kaum muslimin ini. Kita lompat gitu kepada kita konsen pada puasa, puasa detail dia. Kemudian kita lompat kepada haji gitu kan. Haji detail dia. Tapi ketika kita mulai bersahadat, sahadat sudah mendorong kita untuk kita berzakat. Ketika sholat, sholat sudah mendorong kita untuk berzakat dan bersedekah, ya kan? Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat ya di pergerakan di UPZ ya, di WhatsApp grup itu, saya melihat eh, tidak konsennya kawan-kawan ini di FM itu gitu loh. Nah, kalau yang namanya parkir, tadi yang sudah item-itemnya sudah sebutkan oleh Abah HT tadi itu, ada parkir, ada rentang, ada pembiayaannya 300.000 per bulan. Kemudian kalau dia miskin disubsidi ya, subsidi pendidikannya, beasiswanya, kalau SD sekian, SMP sekian, SMA sekian, dan perguruan tinggi sekian. Tapi tentu di basis ya, di basis yang saya sebutkan tadi. Kemudian kalau memang disubsidi ekonominya, maka dihidupkanlah supaya dia punya usaha. Rentangnya dari 2 juta sampai ke angka 5 juta. Nah, ini yang belum konsen semuanya ini. Hampir, saya tidak juga menyalahkan sekolah ya. Tapi rata-rata juga UPJ masjid juga hampir-hampir tidak melakukan itu. Saya berjamaah kalau Bapak Ibu, makanya sebelum kita melakukan Zoom meeting ini kami minta kepada Bapak Ibu untuk merekam ulang lagi review rekaman saya yang di TVRI itu, yang sudah kita kirim di grup itu. Nah, kita tidak konsennya itu bahwa inama sodako tulil fukor wal masakin. Mohon maaf ya, mungkin pantauan saya dari grup saja, saya melihat bahwa distribusi yang dilakukan, distribusi dan atau pendayagunaan yang dilakukan itu hanya sekedar seremonial. Nah, kita tidak fokus pada F dan M itu, fakir dan miskin itu. Nah, saya contohkan ya misalnya, kalau saya ini kan berjamaah di Masjid Asirat di dekat rumah itu ya. Masih dekat rumah saya itu memang sudah 8 parkir, dikurangi beban keparkirannya itu dengan bantuan 300.000 per bulan. Setahun 3.600.000 per bulan. Namanya parkir itu harus disantuni. Maka UPJ-nya itu, UPJ sekolah ini, SMA Sederajat ini, harus mencari parkir. Kalau tidak ketemu baru geser. Geser kepada asnaf miskin. Nah, amil inilah yang menjadi apa namanya ya, menjadi dai-nya, kemudian memotivasi, kemudian mengedukasi, kemudian menggerakkan semuanya sehingga zakat itu terfasilitasi dengan baik. Terfasilitasi itu artinya eh, terkumpulkan dan terdistribusikan. Ini harus menjadi konsen kita semuanya gitu, Pak. Jadi bukan kita dapat duit zakat sedekah itu kemudian 30%-nya ke Basnas Provinsi, kemudian 70%-nya dikasih sekian saja pukul rata. Tidak bisa begitu sebenarnya. Tidak, bukan sebenarnya, tidak boleh begitu. Nah, kita fokuskan di basis itu dulu. Kami sudah bikin rentang itu. Nah, saya juga, saya kasih contoh lagi, saya di Ketua Masjid di Tanwir Al-Kazim, Pusat Dakwah Muhammadiyah. Udah 16 fakir miskin. 3 fakir kita santuni 3 bulan. Kemudian 13 miskin kita subsidi setiap bulan. Subsidi belanjanya. Nah, harus seperti itu dia. Di Masjid Raya Mujahidin, tempat Basnas Provinsi sebagai markasnya di sini, di tahun ini, di RKAT tahun ini sudah 19 fakir miskin. 19 fakir disantuni tiap bulan, kemudian 19 miskin disubsidi setiap bulan, per tahun. Kalau miskin per tahun. Nah, ini harus jadi konsen. Agar setiap, karena filosofinya zakat sedekah itu diambil dan didistribusikan di basis kecil kaum muslimin. Diambil dan didistribusikan melalui basis kecil kaum muslimin itu. Nah, inilah saya harapkan
UPJ yang sudah terima dana zakat sedekahnya itu jangan langsung dibombardir. Kemudian distribusikannya jangan cross line. Artinya di luar teritorial dia. Fokuslah di sekolahnya. Fokuslah di radius sekolahnya. Nah, inilah uh, yang kurang betul kita pahami. Karena itu kita menganggap, ya biasa-biasa saja lah. Dapat terus kita distribusikan. Kemana kita jumpa, kita lakukan. Kalau semua kaum muslimin pergerakannya demikian, maka terjadi timpang tindih jadi barang ini kan. Nah, ini kan harus betul-betul hidup di basis kecil kita masing-masing. Ini yang harus menjadi konsen kita, menjadi perhatian serius kita, dan memandang ini adalah, dan memahami ini adalah ibadah. Ibadah itu harus termanajemen dengan baik. Seperti kita menghadapi Ramadan, kita mengatur ya, minimal di memori kita sudah mengatur A, B, C, dan Z. Apa yang akan kita lakukan. Begitu juga kita masuk ke tahun haji, kita sudah punya perencanaan dengan baik. Kita mulai menabung dan siapa-siapa yang akan kita bawa, kita sudah bikin planning semuanya itu. Nah, begitu juga dengan sholat. Kita berusaha untuk menjaga sholat kita. Artinya sudah tertata dengan manajemen dengan baik di hati kita kan, di pikiran kita, di benak kita. Begitu dengan zakat sedekah, begitu juga demikian. Karena fokusnya, titik tekannya adalah innamas shodaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, asnaf lain itu mengacu kepada itu. Fisabilillah misalnya kan. Apakah dia tergolong fakir atau miskin? Fakir tidak mungkin ya. Miskin lah kita akan. Ya kan? Nah, nanti kalau mau lihatnya, lihat di Taubah Al-Baqarah yang 273 itu. Ya. Kemudian yang mu'alaf juga kita bantu dia. Bantu dia tetap ukurannya mengacu kepada M atau M dia. Kalau dia fakir, kita santuni dia setiap bulan. Tapi di basis loh. Jangan sekolah misalnya, sekolahnya di SMA 1 Sambas. Kemudian kita bantu non di Sajingan. Jangan, tidak boleh begitu. Selesaikan di basisnya. Maka kata Pak Abah Hati tadi itu, yang tidak terselesaikan di sekolahnya 30% itulah mau menyempurnakannya. Karena teritorial basis provinsi sekalbar, ya kan? Sekalbar. Mu'alaf yang tidak ada di basis-basis Bapak Ibu sekalian, maka kamilah menyempurnakannya. Kemudian kalau dia Ibnu Sabil juga lihat pada posisi F atau M, fakir atau miskin. Nah, itulah. Jadi kalau kita semua bergerak ya, tidak fokus pada itu, nah persoalan kemiskinan ini tidak bisa kita tampilkan dengan baik. Kita tidak bisa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa di basis kita masing-masing, ya kan? Begitu dapat duit, udah habis distribusikan. Nah, kemudian target untuk pengentasan atau pengurangan beban kefakiran dan kemiskinan itu jangan rubah-rubah. Kan kita bisa melihat di kelas misalnya, dari sekian kelas yang kita miliki, siapa yang amat sangat untuk kita membutuhkan bantuan wa ta'awanu 'alal birri ini. Nah, kita fokuskanlah kepada yang memang sengaja untuk kita berikan. Jangan nanti bulan ini tidak bisa selesai begitu cara-cara kita mengelola zakat sedekah ini. Dia harus fokus. Kalau maka bikin perencanaan dengan baik. Kalau tahun pertama ini katakanlah 2024 2025, ya kan? Tidak kita hanya dapat satu pakir lah kita subsidi. Kebetulan juga pengumpulannya juga tidak besar. Kalau pengumpulan kita dalam sahur itu kurang lebih 6-7 juta, kita bisa entaskan satu pakir. Nah, baru kita masukkan dalam Google Form yang sudah kita sediakan. Nah, kalau itu terinput ada 100 lebih sekolah sekalbar, ya kan? 100 lebih sekolah sekalbar ini, masing-masing UPJ mampu mengentaskan satu pakir saja. Ya kan? Satu pakir itu kan kalau setahun kan 3.600.000. Nah, kalau dia ada 100 lebih sekolah, katakanlah yang semua terekam sama kami ada kurang lebih 150 sekolah, berarti 3.600.000, berarti sekolah itu sudah berkontribusi 540 juta pengentasan pengurangan beban kefakiran yang langsung di basisnya masing-masing. Tidak lagi melalui kami basis seperti itulah jaringan dakwah yang harus kita perkuat gitu Pak. Jadi tugas UPJ itu adalah memfasilitasi
pengumpulan zakat sedekah dan pendistribusian. Jadi jamaah zakat sedekahnya itu atau jamaahnya itu harus dibuka peluang untuk berzakat dan bersedekah, diberikan kesempatan. Ini loh objek kita, fakir kita sekian. Ini loh objek kita, miskin kita sekian. Nah, fakir miskin itu harus selesai tertuntaskan di basis kita masing-masing. Nah, inilah yang harus betul-betul karena ini adalah ibadah. Karena sebagaimana Allah sebutkan dalam surat eh, surat At-Taubah yang ke-105 itu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi was syahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulullah dan orang-orang beriman. Jadi kita bekerja saja karena ini transenden ya. Bukan berarti menafikan kerja kedinasan Bapak Ibu gitu kan. Tapi ini adalah kewajiban, tugas individual kita sebagai seorang Muslim yang Allah pahamkan tentang ini gitu. Dan harus memandang ini adalah ibadah. Ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang ibadah, sesuatu yang hak. Kemudian harus ada dengan tata kelola dengan baik gitu kan. Tentu tidak mungkin detail. Quran menyebutkan perencanaan, tapi kan wal asri innal insana lafi khusr. Itu udah perencanaan gitu sebenarnya kan. Kemudian pengendalian, kemudian pada pelaksanaan pengendalian dan pelaporan ya kan. Untuk trust mesti harus itu. Nah, inilah maka disebutkan amil tadi itu gitu. Jadi saya harapkan ke depan lagi tidak ada lagi UPJ SMA sederajat ini apa namanya melakukan distribusi itu secara sporadis. Ikutilah tabel yang disebutkan oleh Dr. Hamzah tadi itu. Fakir sekian itemnya, miskin sekian itemnya, kalau ke subsidi pendidikannya sekian itemnya, begitulah seterusnya. Saya pikir itu yang harus betul-betul menjadi konsen ya, menjadi konsen Bapak Ibu semuanya, sehingga eh, ke depan tidak terjadi lagi tumpang tindih ya. Artinya kita dengan zakat sedekah ini tidak sekedar distribusi saja gitu Pak. Harus berfokus berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Apalagi eh, apa namanya Rasulullah ya dalam banyak kesempatan mengingatkan kita semuanya, misalnya yang selalu juga saya sampaikan, ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum bin nas, ya kan? Manusia yang paling dicintai Allah adalah paling memberikan manfaat. Tapi kan hadisnya tidak sampai di situ saja. Wa ahabbu a'mali ilallahi ta'ala sururu tudkhilu ala muslim au takasifu anhu kurbatan au taqdi anhu daiman au tatrudu anhu ju'an wa an amsi ma'aji fi hajatin ahabbu ilayya min jika a'takifa fi hazal masjidi yakni masjidal madinati syahra. Jadi manusia yang paling cintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, kemudian mengangkat kesusahan orang lain, kemudian membayarkan hutang-hutangnya. Dan ini kan persis sama di At-Taubah yang ke-60 itu. Asnaf itu kan menghilangkan membayarkan hutangnya, menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi selama sebulan. Jadi ini yang harus menjadi fokus dan konsen kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak melakukan ini dengan secara sporadis ya, dan betul-betul dengan tata kelola dengan baik, sehingga jangan sampai ada ungkapan ya, ungkapan misalnya nanti eh, di mana-mana kantong kaum muslimin disitulah banyak terjadi
fakir, miskin. Memang kenyataannya demikian gitu kan. Negara Muslim itu negara yang berkenaan dengan yang saya sebutkan tadi. Banyak fakirnya, banyak miskinnya gitu kan. Dan contoh di Republik ini gitu, di Kalimantan Barat saja kemiskinan itu 300.000 lebih kan. Seharusnya kan kemiskinan nol. Ketika kita memahami rukun Islam tadi yang saya sebutkan itu, maka tidak ada persoalan kaum muslimin sampai di hukum rukun yang ketiga itu. Syahadat, sholat, zakat. Syahadat, sholat, sedekah. Selesai sebenarnya. Tidak ada yang fakir, tidak ada yang miskin sebenarnya. Nah, dan dalam banyak kesempatan juga saya menyatakan ternyata untuk menyelesaikan kefakiran dan kemiskinan tidak merogoh kocek kita dalam-dalam. Tidak merogoh kocek kita dalam-dalam. Ya kan? Pernah saya sampaikan itu kan. Artinya karena patungan tadi. Zakat patungan, sedekah patungan. Untuk mencapai angka 300.000 per bulan saja. Kalau 2.000, iya kan? Jamaahnya 200 lebih, udah 400.000. 400.000 per bulan, udah satu parkir diselesaikan. Maksud saya begitu. Kalau tidak ada parkirnya, masuk kita item yang berikutnya miskin. Mau kita subsidi apa nih? Subsidi belanja kah? Subsidi bantuan usaha kah? Atau subsidi pendidikannya? Atau subsidi kesehatannya? Nah, supaya itu betul-betul terkendali dan terlaporkan, maka masukkan dalam Google Form. Nampak keberjamaah kita sekalbar ini sebagai kaum muslimin gitu kan. Nah, di ayat lain Rasulullah mengingatkan di hadis Rasulullah itu kan mengingatkan kita semuanya bahwa sebagai muslim ini tidak beriman kita kalau tidak melakukan apa namanya bisa menyantuni dengan orang lain. 3 kali loh Rasulullah sebutkan. Wallahi la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu. Tidak beriman kita. Maka Rasulullah betul sudah mengatakan wa sadaqatu burhan. Ya kan, sodako dan zakat itu sama tapi bisa dibedakan ya. Wa sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bahkan ditegas-tegaskan lagi di hadis Bukhari nomor 6016, ya kan Muslim nomor 46 itu. Walillahi la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu. Artinya beliau menjawab, mengapa demikian Rasulullah ya? Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Kalau kita tidak menyantuni, tidak memberikan nafkah, membantu, mensubsidi, maka itu adalah bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan. Bukankah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Dan itu adalah efeknya. Jadi secara sederhana, syahadat itu dibuktikan dengan sholat, sholat itu dibuktikan dengan wasodaqatu burhan. Sedekah bukti keimanan. Sedekah itu bukan puasa bukti keimanan, bukan haji bukti keimanan, bukan sholat sendiri bukti keimanan. Nah inilah. Tapi begitu sampai di zakat itu harus SOP, harus TSM, harus terstruktur sistematis dan masif diambil dan distribusikan di basisnya sesuai dengan ketentuan. Nah, sesuai dengan ketentuan. Harus betul-betul melakukan perencanaan, harus melakukan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan. Nah, inilah yang saya pikir pentingnya harus konsen betul-betul kita ingatkan dalam basis kita, dalam jamaah kita. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau tutup dulu ya dalam satu ayat tadi ya di surat Al-Balad itu kan juga sering juga saya sampaikan di surat ini kan dalam surat Al-Balad itu. Nah, falak tahamal akobah ya kan. Mereka tidak falak tahamal, tetapi dia tidak menempuh jalan mendaki dan sukar. Wa ma adro kamal akobah. Dan tahukah kamu jalan mendaki dan sukar itu? Dia tidak menempuh jalan mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu jalan mendaki dan sukar? Ya pertama Pak Rokobah. Jadi Pak Rokobah ini memang secara hakiki tidak ada, tapi secara maknawi itu barang itu masih ada gitu. Dan kalau saya sih gampang mentafsirkan ini ya. Pak anu ini Buddha ya. Kita ini seharusnya sebagai muslim itu berhambakan kepada Allah.
Ketika kita berhambakan kepada di luar Allah, di misalnya nafsu kita, kemudian bos kita, ketentuan kerjaan kita, maka kita adalah hamba, bukan abdillah, ya kan? Bukan hamba Allah. Nah, yang itu yang pertama, ya kan? Falak tahamal akobah wa ma'adroka mal akobah. Dia tidak menempuh jalan mendaki dan sukar. Tahukah kamu jalan mendaki dan sukar? Pertama aja membebaskan budak, ya kan? Termasuk membebaskan diri kita. Mau tidak kita ikut ketentuan ini dalam melaksanakan tata kelola ini, dalam melaksanakan menggugurkan rukun Islam yang ketiga itu, gitu kan? Nah, maka kita lawan lah. Dan ini dipandang sebagai ibadah. Ini sesuatu yang hak yang harus kita perkuat untuk bisa sampai terlaksana dengan baik. Yang berikutnya, au it'amu fi yaumin ji masrof. Memberi makan pada terjadi hari kelaparan. Kalau kita lihat kalender penanggalan baik Masehi maupun baik Masehi maupun Samsi maupun Komaria ya, Komar ya, itu tidak ada hari kelaparan. Tapi kita paham, fakir miskin itu hari-hari lapar. Nah, kadang mungkin dia malu, dan apa dan sebagainya. Itu yang harus betul-betul kita kita yang paham ini, yang dipahamkan oleh Allah ini punya kekuatan. Dan sekali lagi untuk mengentaskan ini tidak merogoh calok kocek kita dalam-dalam. Nah, gila kira-kira ya. Nah, yang berikutnya adalah yatiman ja makroba. Menyantuni anak yatim yang ada hubungan kerabat. Nah, itu tugas individual kita. Jadi bukan kita langsung lompat. Oh, nanti kalau kumpulan UPJ ini kita berikan ke panti asuhan. Bukan begitu. Salah mereka yang bikin panti. Kita ikut syariat. Ya, mohon maaf ya, bukan artinya bukan salahnya yang artinya salah tidak mendistribusikan. Jangan salahnya itu jangan langsung ke pantinya gitu maksudnya gitu, Bang. Mereka bikin panti itu betul. Saya mohon maaf agak keliru saya menyebutkannya. Bikin panti itu betul. Tapi ingat, syariat mengatakan adalah kita menyelesaikan panti itu melalui kerabat kita masing-masing. Saya saja sendiri punya dua anak yatim. Itu yang saya utamakan. Nah, kalau mau bikin bantu panti, kan tidak perlu merogoh kocek sistem dalam, cukup 5.000 karena jumlah yang berdekat itu ramai begitu, Bang. Tapi jangan cross line, jangan seberang. Tapi tuntaskan di basis kita yang menjadi fokus kita gitu, Bang. Ambil uang di SMA satu Muko, tapi penyebarannya di luar sana, 60 kilometer dari SMA 1. 30 meter kan jauh itu. Ini tugas kita basis masing-masing ini. Itu syariat namanya. Ini syariat. Nah, orang miskin dan jamat roba atau orang miskin yang sangat fakir. Jadi memang kerjaan ini Bapak Ibu sekalian, memang kerjaannya sukar dan mendaki. Udah sukar mendaki lagi. Tidak orang konsen. Jangankan kita Bapak Ibu, negara saja tidak, mohon maaf ya, tidak konsen saya katakan. Belum lagi tata kelolanya, iya, cross line sekarang ini. Ada BKKBN, ada Basnas sendiri, ada eh, PP Taskin, Percepatan Kebangkitan Kemiskinan yang baru dibentuk. Kemudian ada PKH pemerintah oleh dinas sosial. Semuanya bergerak, tapi tidak fokus. Ternyata kemiskinan itu banyak di emper-emper masjid kita, di sekitar rumah kita. Coba kita lihat masing-masing. Nah, saya harapkan dengan penyampaian dan silaturahim Syawal ini, fokuslah kita kepada basis kita. Fokus pada pengambilannya, kemudian fokus pada pendistribusian dan pendayagunanya. Kemudian jangan begitu dapat uang tuh habis. Kalau saya perhatikan pergerakan yang Bapak Ibu tampilkan di grup itu, ya saya yakin itu. Tidak mulai dengan menghitung betul fakir miskinnya, kemudian uang didapat itu langsung habis. Tidak betul, tidak fokus, tidak mau tahan dulu. Kita selesaikan dulu perjalanan kita dengan baik. Baru pelaksanaannya, baru pengendaliannya dan pelaporan. Nah, itu yang saya harapkan. Karena tugas syariat kita ini adalah seperti yang hadis Rasulullah sampaikan tadi, kemudian berapa kali Rasulullah menyatakan tidak beriman ya. Walillah yu'minu, walillah yu'minu. Itu 3 kali, ya kan. Kata kita tidak melakukan, dan ini menjadi bentuk kejahatan jadinya gitu kan. Nah, saya pikir itu yang penting ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak yang positif ya di basis kita, sehingga Bapak Ibu
dapat melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah ini direkam dan akan kami sebarkan lagi di grup, mudah-mudahan bisa dapat diikuti dengan baik. Dan saya harapkan udah nampak ya di bulan ke depan itu nampak, nampak sudah nampak pengisian format pengurangan beban kefakiran dan kemiskinannya. Jadi kita tidak main sporadis lagi. Itu betul-betul ukur, betul-betul masuk terdaftar dia. Dan kemudian sudah terukur dan terdaftar, tentu bisa kita banggakan. Inilah amaliyah kita gitu. Ya, inilah amaliyahnya. Kami sudah hanya mampu menyelesaikan satu fakir. Kami hanya mampu. Kalau tidak ada fakir, kami hanya mampu mensubsidi dua miskin. Seperti itu dia. Jangan sporadis. Dan ikutilah ketentuan yang sudah kami bikinkan itu. Dan itu dilakukan di UPJ-UPJ Sekalbar. Dan harus betul-betul terlaksana dengan baik. Jadi mungkin ini dapat sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Karena masih bulan Syawal, jadi saya mohon maaf atas segala kehilapan, kealpaan, baik sengaja maupun yang tidak saya sengaja ya. Kemudian saya sedikit semacam katakanlah memaksa karena saya memahami ini adalah ibadah dan harus betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita eh, tidak bisa di luar SOP ya. Harus di SOP, harus terstruktur, sistematis dan masif, karena filosofi zakat sedekah itu diambil dan didistribusikan di basis kecil kaum muslimin. Diambil dan distribusikan di basis kecil kaum muslimin. Diambil dan didistribusikan di basis kecil kaum muslimin. Itulah yang harus menjadi konsen kita semuanya. Kemudian ikuti aturannya sehingga nampak pergerakan amaliyah kita ini. Kini ini lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kealpaan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Mungkin sudah paham, insya Allah paham semuanya, dan saya pikir tinggal perlu semangat saja. Saya mau ingatkan kepada kita semua, wabil khusus saya, bahwa rukun Islam ini, rukun Islam ini sebagai kurikulum kehidupan individual dan sosial kita ini adalah sampai di rukun yang ketiga itu tentang zakat dan sedekah ini, mari kita pandang ini sebagai ibadah gitu. Tentu dia harus ada SOP dan maksud dan tujuannya, makosid syariat ya. Makosid syariah ini adalah mengentaskan kemiskinan. Itulah wajah kita berjamaah. Maka kita tidak bisa sporadis ya. Tidak bisa di luar ketentuan. Kalau tidak memahami lebih dalam, bolehlah kita sering telepon atau gimana gitu kan. Sehingga begitu sampai di hukum ketentuan zakat sedekahnya itu sebenarnya kaum muslimin tidak ada persoalan di basisnya gitu kan. Tapi ternyata di mana ada komunitas kaum muslimin, disitulah kantong-kantong kemiskinan terjadi. Banyaknya kemiskinan terjadi. Kenapa? Karena kita memandang rukun yang ketiga ini bukan, mohon maaf ya, bukan ibadah. Bukan ibadah. Ini ibadah. Kalau dia ibadah harus ikut ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, apa yang menjadi makosid tujuan daripada syariatnya? Tujuan dari syariatnya tidak lain seperti yang saya sampaikan tadi. Mengurangi beban kefakiran, mengurangi beban kemiskinan. Itu yang fokus. Itu yang harus menjadi concern kita. Dan ternyata untuk mengurangi beban kefakiran dan kemiskinan ini tidak merogoh, tidak menceluk kocek kita dalam-dalam. Mungkin ini, dan itu harus betul-betul dilaksanakan dengan baik ya. Agar nampak buah daripada ibadah kita ini. Mengurangi kefakiran, mengurangi beban kemiskinan. Itu yang menjadi makosid dan tujuan syariatnya. Nah, begitu sampai diambil, nah maka harus lakukan dengan tata kelola dengan baik. Kalau tidak laksanakan dengan tata kelola dengan baik, ya begini ceritanya gitu, Pak. Jangankan kita, pemerintah saja tidak konsen dalam hal ini. Sehingga kemiskinan kita seharusnya nol, tapi ternyata kemiskinan di Kalimantan Barat itu di angka 300.000 lebih. Bahkan ironisnya lagi, di mana sumber daya alam melimpah itu tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Contohnya Ketapang. Muslim Ketapang juga banyak. Kurang lebih 50-50 dengan non-muslim. Nah, ini harus menjadi concern kita, dan zakat sedekah itu diambil dan distribusikan di basis kecil kaum muslimin.
diambil, kemudian didistribusikan di basis kecil kaum muslimin. Dibuka peluang orang semua untuk bersedekah. Jangan sampai nanti ketika ajalnya datang, ila ajalin qoribim, fa'asaddaqu aku minas solihin. Tunda kematianku dan berikanlah kesempatan untuk berzakat dan bersedekah, untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi waktunya, time limitnya, deadline-nya sudah selesai. Kini ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala tutur kata saya ya, mungkin menyinggung dan sebagainya. Tapi tidak ada niat saya sampai ke situ. Niat saya untuk watawasau bil haqq watawasau bis sabr, sesama kita kaum muslimin. Kini dapat sampaikan, saya kembalikan kepada Bang Yanuar sebagai closing statement saya.